Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilang Maulana dari Fakultas Ekonomi Syariah dengan NIM 2514120.108. Baik, beradanya saya di sini untuk menjelaskan tentang materi mata kuliah saya, yaitu Pengantar Ekonomi Islam dengan dosen pengampu, Bapak Wahyu Akbar S.E. Syari, MEE. Kita langsung masuk saja ke materi pengantar ekonomi Islam. Materi bab 1 yaitu tentang paradigma ekonomi Islam. Bab 2, definisi, konsep, dan ruang lingkup ekonomi Islam. Bab 3, metodologi ekonomi Islam. Bab 4, ekonomi Islam dalam lintas sejarah. Bab 5, perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis. Bab 6, perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis. Bab 7, sistem ekonomi Islam. Bab 8, maqasid syariah sebagai tujuan ekonomi Islam. Bab 9, perilaku ekonomi dalam perspektif Islam. Bab 10, harta dalam Islam. Bab 11, larangan utama dalam ekonomi Islam. Bab 12, peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Bab 13, instrumen peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam, kebijakan fiskal dan moneter syariah. Bab 14, peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Langsung saja kita membahas materi dari bab 1, yaitu paradigma ekonomi Islam. Teman-teman pasti bertanya, apa sih itu paradigma ekonomi Islam? Paradigma ekonomi Islam merujuk pada kerangka pemikiran atau pandangan dunia yang menjadi dasar bagi sistem ekonomi berdasarkan ajaran Islam. Ini bukan sekadar aturan teknis, melainkan pandangan holistik yang mengintegrasikan aspek spiritual, moral, dan sosial ke dalam kegiatan ekonomi. Paradigma ini berbeda dari paradigma ekonomi barat, seperti kapitalisme atau sosialisme, karena didasarkan pada wahyu ilahi, nilai-nilai etika, dan tujuan kehidupan yang lebih luas, bukan hanya keuntungan semata. Adapun poin-poin penting yang pertama yaitu, worldview Islam adalah cara pandang yang menempatkan Allah sebagai pusat kehidupan. Dalam konteks ekonomi, worldview ini membentuk bagaimana manusia memahami harta, produksi, konsumsi, distribusi, dan tujuan aktivitas ekonomi. Dengan worldview tauhid, manusia tidak boleh mengejar harta secara mutlak, tetapi harus melalui cara halal dan membawa maslahat. Dan yang kedua yaitu, Islam mengatur kehidupan secara menyeluruh. Dan menjelaskan, Islam yang mengatur kehidupan secara menyeluruh seperti ekonomi dalam Islam bukan sekadar ilmu duniawi, melainkan bagian dari sistem kehidupan. Akidah membentuk niat tulus, menjauh dari praktek haram. Syariah memberikan batasan jelas, halal haram, keadunan, larangan riba, larangan eksploitasi. Akhlak memastikan aktivitas ekonomi beretika, jujur, dan amanah. Dan yang ketiga yaitu orientasi ibadah dalam ekonomi yang menjelaskan tentang setiap aktivitas ekonomi, jual beli, bekerja, produksi, investasi, dianggap ibadah jika dilakukan sesuai syariah. Karena itu, ekonomi Islam memadukan nilai material, kesejahteraan dunia, dan spiritual, keridaan Allah. Dan yang terakhir yaitu tentang tujuan ekonomi Islam, Al-Falah, yang menjelaskan tentang konsep Al-Falah dalam mencangkup kesejahteraan dunia akhirat, kebahagiaan, keselamatan, keberkahan harta. Ini berbeda dari ekonomi barat yang menekankan utilitas dan keuntungan duniawi semata. Selanjutnya, membahas materi bab 2, yaitu definisi konsep dan ruang lingkup ekonomi Islam. Yang membahas beberapa poin penting, yang pertama yaitu definisi ekonomi Islam. Berbagai definisi menunjukkan bahwa ekonomi Islam mempelajari perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya dengan cara halal, adil, tidak merugikan, mencapai maslahah. Dan selanjutnya ke poin kedua, yaitu perbedaan nilai dengan ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional mendasarkan keputusan pada logika untung rugi dan kepuasan. Islam menambahkan dimensi moral, tanggung jawab sosial, larangan batil, prinsip halal haram, pengawasan diri atau muraqabah. Dan poin ketiga yaitu ruang lingkup ilmu ekonomi Islam. Mencakup hampir seluruh aspek yang dibahas ekonomi modern. Konsumsi, produksi, distribusi, keuangan, bisnis, pasar modal syariah, zakat wakaf, kebijakan publik. Dan yang terakhir yaitu tentang urgensi dan relevansi.
Ekonomi Islam hadir untuk menjawab praktik riba yang merusak keadilan, ketimpangan kekayaan atau gap kaya miskin, krisis ekonomi akibat spekulasi, lemahnya moral ekonomi. Selanjutnya pembahasan bab 3 yaitu tentang metodologi ekonomi Islam. Dalam metodologi ekonomi Islam mencakup beberapa poin. Pertama yaitu sumber hukum utama. Al-Quran dasar semua aturan ekonomi. Sunnah, contoh implementasi Nabi dalam jual beli, pasar, zakat. Ijma dan kias, menyelesaikan persoalan baru. Ijtihad maslahah mursalah, istihsan, memberi solusi modern, seperti asuransi syariah, perbankan syariah, sukuk. Dan poin kedua, yaitu tentang pendekatan normatif, yaitu prinsip yang tidak bisa dilanggar, keadilan sosial, larangan riba, larangan goror, kewajiban zakat, pentingnya akad yang jelas. Selanjutnya poin ketiga yaitu tentang pendekatan empiris. Ekonomi Islam tidak hanya bersumber dari teks, ia juga menganalisis data pasar, perilaku konsumen, kondisi ekonomi makro. Dan poin terakhir yaitu tentang metodologi tauhidik. Penelitian ekonomi harus berorientasi, ridho Allah, kebajikan, menjaga makosyid syariah, menguatkan masyarakat muslim. Kita lanjutkan ke materi bab 4 yaitu sejarah ekonomi Islam. Materi bab 4 juga memiliki beberapa poin penting, seperti di poin pertama, yaitu 1. Periode Nabi Muhammad SAW yang membahas penghapus riba jahiliyah secara bertahap, menegakkan keadilan pasar melalui lembaga hisbah, mengatur zakat, infak, wakaf, ganimah. Poin kedua, Khulafaur Rasyidin yang mengatakan bahwa Abu Bakar mempertegas kewajiban zakat, Umar bin Khattab mengaturan keuangan publik pembangunan infrastruktur, Utsman optimalisasi perdagangan, Ali penegakan hukum ekonomi dan pemerataan, dan poin ketiga, era Abbasiyah, masa keemasan, sistem Baitul Mal berkembang pesat, dan lahir ilmuwan ekonomi seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, Al-Mawardi. Dan poin keempat, Great Gap yang menjelaskan sejarah Barat menghilangkan kontribusi ekonomi Islam sehingga muncul kesan seolah ekonomi dimulai oleh Adam Smith, padahal Ibnu Khaldun mendahulunya berabad-abad. Dan poin terakhir yaitu abad modern, bangkit kembali melalui berbagai perubahan seperti bank syariah modern, Mesir, Pakistan, sistem wakaf produktif, penelitian akademik ekonomi Islam di universitas dunia. Kita lanjutkan ke materi bab 5, yaitu tentang perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis, yang dijelaskan dalam poin 1, yaitu landasan nilai dalam Islam berbasis syariah dan keadilan ilahiyah. Kapitalis berbasis keuntungan, kepemilikan pribadi absolut, pasar bebas. Dan poin kedua yaitu kepemilikan, yang menjelaskan bahwa Islam kepemilikan terbatas dan amanah, kapitalis tidak terbatas. Dan poin ketiga yaitu distribusi kekayaan, yang menjelaskan bahwa Islam ada zakat, wakaf, larangan monopolistik. Kapitalis, mekanisme pasar murni, potensi ketimpangan besar. Dan penjelasan poin keempat yaitu peran negara yang menjelaskan dalam Islam, regulator dan pelindung keadilan. Kapitalis, minimal, laissez-faire. Transaksi keuangan, Islam, tanpa riba, kapitalis, bunga sebagai instrumen utama. Kita lanjutkan ke materi bab 6 yang bertemakan perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis. Yang ke, bertentangan dengan prinsip dasar sosialisme. Negara menguasai semua alat produksi, menghapus kepemilikan pribadi, mengutamakan kesetaraan 100%. Yang kedua, Islam menolak ekstremitas. Islam mengakui kepemilikan pribadi, tetapi memberi batasan. Negara hanya mengelola sektor strategis. Islam tidak memaksakan kesetaraan mutlak. Distribusi melalui zakat lebih humanis daripada paksaan negara. Yang ketiga, titik tengah ekonomi Islam. Ekonomi Islam memadukan pasar, regulasi negara, dan nilai moral. Kita lanjutkan ke materi bab 7 yang bertemakan sistem ekonomi Islam dalam poin penjelasan yang ke
Satu adalah masalah ekonomi dalam Islam. Apa, bagaimana, dan untuk siapa? Dijawab dengan prinsip halal, keadilan, maslahah, efisiensi, tanpa eksploitasi. Poin kedua, pilar-pilar utama. Tauhid, orientasi ibadah, syariah, aturan transaksi, maqasid, tujuan kemaslahatan, akhlak, etika pelaku ekonomi. Poin ketiga, karakteristik sistem. Berkeadilan, seimbang dunia akhirat, bebas riba dan gharar, perlindungan pasar dari kecurangan. Kita lanjutkan ke materi bab 8 tentang maqasid syariah yang dijelaskan dalam setiap poin-poin. Dan poin ke-1, tujuan utama hukum Islam. Maqasid memotivasi kebijakan ekonomi agar melindungi 5 hal: agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Poin kedua, penerapan dalam ekonomi. Larangan riba, melindungi harta. Larangan khamar, menjaga akal. Zakat, menjaga kesejahteraan sosial. Larangan eksploitasi, menjaga jiwa masyarakat. Poin ketiga, prinsip kemaslahatan. Kebijakan yang tidak membawa manfaat tidak dibenarkan meskipun menguntungkan secara materi. Kita lanjutkan ke materi bab 9 tentang perilaku ekonomi dalam Islam. Hakikat perilaku ekonomi. Dalam perspektif Islam, perilaku ekonomi mencerminkan kesadaran bahwa manusia adalah khalifah dan sekaligus hamba Allah, sehingga setiap aktivitas ekonomi mengandung dimensi spiritual dan moral. Kedua, motivasi perilaku ekonomi. Bukan semata maksimalisasi keuntungan, tetapi mencari keberkahan dan maslahah. Termotivasi oleh nilai iman, ihsan, tanggung jawab sosial, serta keberlanjutan. Ketiga, karakter perilaku ekonomi Muslim. Jujur dan amanah dalam transaksi, tidak berlebih-lebihan dalam konsumsi, anti-israf, dermawan melalui zakat, infak, dan sedekah, adil dalam produksi dan distribusi, memilih barang halal dan thoyyib dalam konsumsi maupun produksi. Keempat, nilai-nilai pengendali perilaku, takwa, keadilan, tanggung jawab sosial, larangan menipu atau tadlis, menimbun atau ihtikar, dan merusak lingkungan. Kita lanjutkan ke materi bab 10 tentang konsep harta dalam Islam, terbagi beberapa poin, yaitu poin ke-1, hakikat harta dalam Islam. Harta sebagai amanah. Dalam Islam, harta bukan milik mutlak manusia, melainkan titipan Allah yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Manusia hanya pemegang amanah atau mustakhlaf yang wajib menggunakan harta sesuai syariah. Kepemilikan tidak bersifat absolut. Islam mengenal sistem kepemilikan yang terbatas dan berfungsi sosial, sehingga harta tidak boleh digunakan untuk kezoliman, kerusakan, atau memutus hak-hak orang lain. Harta sebagai sarana bukan tujuan. Tujuan utama bukan menumpuk kekayaan, tetapi menggunakan harta untuk ibadah, kesejahteraan diri dan masyarakat, serta pencapaian maslahah. Dan poin kedua, macam-macam kepemilikan harta dalam Islam. Kepemilikan individu diperbolehkan sepanjang didapatkan dengan cara halal, termasuk pendapatan dari kerja, perdagangan, warisan, hadiah, dan investasi syariah. Kepemilikan umum atau milkiyah ammah dimiliki bersama dan tidak boleh dikuasai oleh individu. Contohnya air, listrik, tambang besar, jalan umum. Kepemilikan negara atau milkiyah daulah, sumber daya atau harta yang dikelola negara untuk kepentingan masyarakat, termasuk kharaj, fa'i, jizyah, dan aset publik lainnya. Dan poin terakhir, yaitu prinsip-prinsip pengelolaan harta. Sumber perolehan harus halal.
Dilarang memperoleh harta melalui riba, perjudian, penipuan, korupsi, manipulasi, pencurian, atau eksploitasi. Distribusi harta harus adil. Islam memerintahkan agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya, tetapi tersebar secara merata melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Penggunaan harta tidak boleh berlebih atau israf. Pengeluaran harus proporsional dan tidak mengandung kemubaziran. Pengembangan harta disyariatkan untuk mengembangkan harta melalui aktivitas produktif, perdagangan halal, dan investasi berbasis bagi hasil. Selanjutnya, materi bab 11 yang bertemakan larangan utama dalam ekonomi Islam. Larangan monopoli dan oligopoli zalim. Praktek yang meniadakan persaingan sehat dan memanipulasi harga. Larangan transaksi barang haram. Minuman keras, babi, narkotika, dan barang yang merusak moral. Larangan eksploitasi tenaga kerja. Mempekerjakan tanpa upah layak atau menunda pembayaran upah. Islam menegaskan keadilan bagi pekerja. Larangan korupsi, suap, dan gratifikasi. Mengambil harta bukan haknya, termasuk gulul dan rishwah. Merusak tatanan ekonomi dan kepercayaan publik. Larangan pemanfaatan informasi secara tidak adil, insider trading. Menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi, termasuk bentuk ketidakadilan dalam pasar. Selanjutnya, materi bab 12 yang bertemakan peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Menegakkan keadilan ekonomi, pemerintah wajib menciptakan tatanan ekonomi yang adil, bebas dari kezoliman, dan menjamin hak masyarakat. Pengawasan pasar, mencegah praktik riba, monopoli, penipuan, dan ihtithar. Menjaga agar mekanisme pasar tetap jujur, sehat, dan transparan. Pengelolaan sumber daya, mengatur kepemilikan umum seperti air, listrik, dan pertambangan, menjaga keberlanjutan dan kemaslahatan umum. Penguatan kesejahteraan sosial, mengelola zakat, wakaf, dan dana sosial, menyediakan berbagai layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Kebijakan ekonomi syariah, mengembangkan perbankan, pasar modal, dan industri keuangan Islam, mendorong ekonomi halal dan UMKM syariah. Selanjutnya, materi bab 13, yaitu instrumen peran pemerintah, kebijakan fiskal dan moneter syariah. A. Kebijakan fiskal syariah. Zakat sebagai instrumen fiskal ditujukan untuk pemerataan dan pemberdayaan, mengurangi kemiskinan melalui distribusi langsung ke mustahik. Pengelolaan APBN syariah, menghindari riba dalam pembiayaan, mendorong belanja produktif dan berkeadilan. Pajak dalam Islam, khoraji, jizyah, dan lainnya, bersifat komplementer, tidak boleh memberatkan masyarakat. B. Kebijakan moneter syariah. Pengelolaan uang berbasis aset real, menghindari spekulasi dan mendorong stabilitas nilai uang. Instrumen moneter syariah, sertifikat bank syariah, sukuk, dan instrumen berbasis bagi hasil. Tanpa bunga. Pengendalian inflasi, mengatasi ekstremitas harga dengan menguatkan produksi dan distribusi, melarang penimbunan barang pokok. Regulasi sistem keuangan syariah, memperkuat perbankan dan lembaga keuangan syariah, menjaga stabilitas ekonomi nasional. Selanjutnya, materi bab 14 yang menjelaskan peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Peran konsumen muslim, mengkonsumsi barang halal dan bermanfaat, menghindari pemborosan dan perilaku konsumtif. Peran produsen, menciptakan produk halal, berkualitas, dan adil dalam penetapan harga, menjaga lingkungan dan kesejahteraan karyawan. Peran lembaga sosial keagamaan, pengelolaan zakat, infak, sodakoh, dan wakaf secara profesional, mendorong pemberdayaan ekonomi umat. 4. Peran masyarakat dalam pengawasan ekonomi, amar ma'ruf nahi munkar dalam aktivitas ekonomi, menolak korupsi, riba,
dan transaksi yang merugikan publik. 5. Peran sebagai agen pembangunan. Menguatkan UMKM syariah, aktivitas kewirausahaan atau entrepreneurship, dan ekonomi halal. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi.